Karsari dengan nomor induk mahasiswa 23021141715. Di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar saya pada mata kuliah Computational Thinking, khususnya pada topik 3, yaitu PT dalam problem solving. Bagian pertama adalah review pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Jadi menurut saya, semua pengalaman yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah Computational Thinking, khususnya pada topik 3 ini, merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna dan sangat menarik. Di mana pada topik 3 ini terbagi menjadi 3 subtopik. Pada subtopik yang pertama, kami menyelesaikan persoalan sehari-hari menggunakan PT. Pada subtopik kedua, kami menyelesaikan soal literasi membaca, matematika, sains, dan finansial menggunakan CT. Selanjutnya, pada subtopik 3, kami belajar bagaimana cara mengenali pola berpikir dalam menyelesaikan persoalan untuk berbagai kasus yang ada. Seluruh materi yang saya dapatkan pada topik 3 ini merupakan pengalaman yang menarik sekaligus sangat menantang bagi saya, karena di dalamnya memuat istilah yang baru untuk saya, misalnya pada subtopik 1 yaitu soal beras. Selain itu, di dalam topik 3 yaitu pada subtopik 2 terdapat soal AKM atau PISA. Walaupun saya sudah pernah belajar sedikit tentang soal tersebut, tetap saja dalam soal tersebut menuntut kemampuan pemecahan soal yang baik agar dapat mengerjakannya. Hal tersebutlah yang membuat saya tertantang ketika mempelajari topik ini. Namun terlepas dari kesulitan dan tantangan yang tidak mudah, ketika mempelajari topik ini, saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru, pemahaman saya terkait PT, dan juga kemampuan saya, khususnya terkait problem solving semakin meningkat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Jadi menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan ketika mempelajari topik ini merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi saya. Selain itu, setiap prosesnya memiliki tantangan tersendiri, sehingga hal tersebutlah yang membuat semua pengalaman yang saya dapatkan pada topik ini merupakan pengalaman yang menarik, karena memiliki kesan tersendiri bagi saya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Jadi, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu tidak ada yang tidak berguna atau kurang berguna, karena saya percaya bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan memberikan dampak untuk kita. Dan menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan pasti akan berguna bagi saya. Entah itu untuk menambah wawasan saya, memperbaiki sudut pandang saya, atau akan memperbaiki karakter saya sekarang atau di kemudian hari. Dan yang paling saya rasakan dari hasil pengalaman belajar pada topik 3 ini terkait manfaat yang saya dapatkan adalah kemampuan saya dalam memecahkan masalah menggunakan CT semakin bertambah. Untuk pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Jadi menurut saya tidak ada pengalaman yang tidak menarik dan juga tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Justru melalui pembelajaran ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait konsep dasar CT, kemudian mampu menerapkan CT dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pembelajaran topik ini, kemampuan pemecahan masalah yang saya miliki semakin berkembang. Hal tersebut tentunya sangat berguna bagi saya untuk meningkatkan keprofesionalan yang saya miliki. Lalu untuk bagian yang kedua adalah refleksi pengalaman belajar. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang telah terjadi? Jadi pada topik 3 ini saya telah belajar banyak hal, khususnya terkait CT dalam problem solving. Dan pada LMS, topik 3 ini terbagi menjadi 3 subtopik, di mana pada subtopik yang pertama itu dimulai dengan menjawab pertanyaan refleksif yang telah disediakan di LMS. Kemudian pada eksplorasi konsep, kami mendapatkan paparan konsep dengan soal-soal tantangan bebas. Pada tahap ini, kami juga menjawab lembar kerja reflektif serta soal latihan temuan bebas. Selanjutnya pada ruang kolaborasi, kami saling
memberi penilaian terhadap lembar kerja hasil eksplorasi dari rekan sekelompok, dan di akhir prosesnya kami mempresentasikan hasil koreksi tersebut. Dan pada demonstrasi kontekstual itu kami mengerjakan soal bebas dalam konteks kehidupan sehari-hari menggunakan 4 fondasi PT. Pada elaborasi pemahaman, dosen mengajak kami untuk berdiskusi. Untuk subtopik kedua, ini hampir mirip dengan subtopik yang pertama, namun berbeda pada soal yang disajikan. Jika di subtopik pertama, soal yang disediakan adalah berkaitan dengan soal bebas, sedangkan di topik 2 ini berkaitan dengan soal AKM dan PISA. Jadi untuk alurnya hampir sama seperti subtopik pertama, dimulai dengan menjawab pertanyaan reflektif, kemudian pada eksplorasi konsep kami mendapatkan paparan konsep terkait soal AKM dan PISA, dan juga kami mengerjakan lembar kerja reflektif serta mengerjakan dan mengidentifikasi 4 fondasi CT terkait soal latihan PISA. Selanjutnya pada ruang kolaborasi kami saling mengoreksi, dan juga di akhir prosesnya kami mempresentasikan hasil koreksi tersebut. Dan pada demonstrasi kontekstual kami mengerjakan soal PISA menggunakan 4 fondasi CT, dan pada elaborasi pemahaman dosen mengajak kami untuk berdiskusi. Untuk subtopik yang ketiga, kami membuat koneksi dari materi yang telah kami pelajari pada topik 3, yaitu dari subtopik 1 sampai dengan subtopik kedua. Kemudian pada aksi nyata, kami membuat portofolio serta menjawab pertanyaan reflektif yang telah disediakan pada LMS. Dan kemudian hasilnya kami cantumkan pada portofolio tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi hal tersebut dapat terjadi karena saya mempelajari topik 3 ini dari LMS menggunakan alur merdeka. Mempelajari topik ini sangat penting karena dapat membekali calon guru dengan alat dan metode efektif untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Lalu bagian yang ketiga adalah analisis artefak pembelajaran. Jadi di sini artefak yang saya pilih sebagai bukti refleksi pengalaman belajar mata kuliah computational thinking. Yang pertama ada subtopik yang pertama, ada eksplorasi konsep, dan juga ada ruang kolaborasi. Kemudian pada subtopik kedua ada eksplorasi konsep dan juga artefak ruang kolaborasi. Kemudian subtopik ketiga ada koneksi antar materi dan juga aksi nyata. Dan berikut adalah link artefak yang saya hasilkan sebagai bukti dukung refleksi pengalaman belajar. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Jadi artefak tersebut saya pilih karena dapat mendukung refleksi pengalaman belajar saya, di mana pada eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi saya pilih karena dari lembar kerja yang kami lakukan itu merupakan bentuk pengimplementasian pemahaman dasar kami terkait PT untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, koneksi antar materi saya pilih karena dari hasilnya saya menjadi mengetahui keterkaitan dari keseluruhan materi pada topik 3. Selanjutnya, aksi nyata saya pilih karena berisi portofolio serta hasil refleksi yang terdapat pada portofolio dapat memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang ada pada topik ini. Lalu bagian pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Jadi secara umum semua artefak yang saya pilih dapat mendukung refleksi saya. Namun artefak yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah aksi nyata. Hal tersebut dikarenakan dalam aksi nyata saya membuat portofolio yang dimana memuat keseluruhan artefak yang telah saya hasilkan selama mempelajari topik ini. Selain itu, pada aksi nyata saya juga menuliskan refleksi diri setelah mempelajari topik 3 ini. Atas dasar itulah mengapa artefak aksi nyata merupakan artefak yang paling mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Lalu untuk bagian yang keempat adalah rumusan hasil refleksi berupa
pembelajaran bermakna. Jadi, setelah saya mempelajari mata kuliah computational thinking, khususnya pada topik 3, saya mendapatkan banyak hal. Di antaranya adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sistematis menggunakan 4 fondasi CT. Di mana keterampilan ini sangat bermanfaat agar calon guru lebih siap untuk mengajarkan konsep-konsep ini kepada siswa. Kemudian berikut adalah beberapa perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengintegrasikan soal-soal tipe bebas, AKM, atau PISA ke dalam pembelajaran sehari-hari agar siswa merasa terbiasa dengan jenis pertanyaan yang saya ujikan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan platform online gratis untuk menyediakan soal-soal latihan bebas, AKM, atau PISA. Yang ketiga, lebih fokus terhadap peningkatan literasi membaca dan numerasi melalui soal latihan yang lebih menekankan pada pemahaman teks dan keterampilan matematika dasar. Karena dua hal tadi, yaitu literasi membaca dan numerasi, itu merupakan kunci agar siswa dapat mengerjakan tes AKM atau tes PISA. Begitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong siswa untuk berdiskusi kelompok tentang cara-cara terbaik untuk menyelesaikan soal tipe bebas, AKM atau PISA agar mereka mendapatkan lebih banyak ide dalam penyelesaiannya. Sekian refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah computational thinking, khususnya pada topik 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.